Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Sekarang aku ingin kamu Taisu bisa merasakan hidup lebih buruk dari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Jelas dia tidak punya belas kasihan apapun saat menghadapi Taisu. Taisu membantai makhluk hidup di dunia sensi. Bahkan Xiaoyan tidak berani membayangkan berapa banyak nyawa di kehampaan Laut Barat yang mati. Setelah semua terselesaikan, Xiaoyan bersama seluruh pasukannya menuju kehampaan utara Beiming dengan kecepatan penuh. Adapun Suji, dia diseret oleh Bahtera dengan rantai besi yang melilit tubuhnya. Sementara itu di kapal Dewa Void Taisu, Bailing dan Li Hai melaporkan semua yang terjadi ke Jenderal Meng Sen. Setelah mendengar ada keberadaan yang mampu membunuh puluhan ribu prajurit Taisu dalam waktu singkat, Jenderal Meng Sen pun terkejut bukan main. Awalnya dia berpikir bahwa di kehampaan Laut Barat ini sudah tidak ada keberadaan yang mengancam. Namun dari kelihatannya, penilaiannya salah. Sekarang dia penasaran tentang siapa pemimpinnya dan dari mana asalnya keberadaan itu. Tapi Jenderal Meng Sen tahu betul bahwa dia pasti anggota sensi. Kemudian Jenderal Meng Sen mengaktifkan peta bintang dan menemukan bahwa musuh ini sebenarnya hanya terdiri dari 6 bahtera. Setelah mengunci lokasinya, dia pun menurunkan 1 juta bala tentaranya untuk mengepung 6 bahtera itu. Pada saat ini Jenderal Meng Sen menurunkan kakinya yang disilangkan. Dia mengenakan jubah hitam dengan rambut panjangnya yang terurai ke belakang. Jelas sekali bahwa setelah memperoleh sumber daya dari dunia sensi, jenderal yang berasal dari Taisu ini terlihat merajalela. Kalian menunggu apa? Cepat bantu aku mengganti pakaian. Jenderal Meng Sen berteriak dengan tajam. Saat dia berdiri, seketika 7 hingga 8 wanita muncul di sekelilingnya. Mereka semua memiliki penampilan yang memukau, mengenakan pakaian yang sangat minim dan memperlihatkan kulit putih mereka. Namun di mata mereka saat ini ada ketakutan yang sangat mendalam. Hal yang mengejutkan adalah, di antara mereka sebenarnya ada seorang wanita yang berasal dari alam psionik. Rambut serta kedua matanya berwarna putih. Wanita itu menatap kosong ke arah Jenderal Meng Sen, seolah-olah tidak memiliki harapan untuk masa depannya lagi. Para wanita itu mulai mendekatinya dengan ketakutan dan berusaha melayaninya. Namun salah satu dari mereka ada yang sedang terluka. Dia bergerak agak lambat, kemudian secara tidak sengaja menginjak kakinya. Kamu sungguh berani. Pengadilan kematian. Jenderal Meng Sen menggeram dengan dingin. Dia langsung menangkap kepala wanita itu dan dengan sekali remas, dia menghancurkan kepalanya hingga meledak, sehingga menyemprotkan darah kemana-mana. Hal ini membuat wanita-wanita lainnya menjadi pucat ketakutan. Namun tak satu pun dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Tentu saja ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Bagaimanapun para wanita ini semuanya adalah tawanan. Bisa bertahan hidup sudah merupakan keberuntungan bagi mereka. Dari mana sumber masalah ini muncul? Berani-beraninya mengganggu Taisuku. Baiklah, kebetulan aku punya pedang void pemburu jiwa yang sangat kuat. Musuh kali ini tidak bisa dianggap remeh. Dengan bisa membunuh puluhan ribu prajurit Taisu dalam sekejap, serta memukul mundur 3 komandan sekaligus, pemimpinnya pasti memiliki kekuatan. Aku ingin orang itu mati di tanganku. Untuk itu aku perlu memperkuat pedang void pemburu jiwa. Sambil berbicara, Jenderal Meng Sen bergerak turun ke lantai dalam tanah. Sesampainya di ruang bawah tanah, terlihat ada sebuah penjara besar di sini. Orang-orang yang ditawan adalah mereka yang berasal dari kehampaan Laut Barat Sensi. Walaupun penjara itu sangat luas, tetapi itu penuh sesat. Ada puluhan ribu orang di sana, yang terdiri dari berbagai usia, termasuk anak-anak dan wanita hamil. Terdengar tangisan dan jeritan, yang membuat tempat itu seperti neraka dunia. Tampaknya Taisu sama sekali tidak peduli dengan apapun saat melakukan invasi. Selama itu makhluk hidup, maka mereka akan menganggapnya sebagai sumber daya.
Berapa banyak tahanan yang tersisa di sini? Jenderal Meng Sen bertanya sambil menatap seorang penjaga yang tinggal di ruang bawah tanah. Lapor Jenderal Meng Sen, masih ada 400.000 orang yang tersisa. Jawab seorang penjaga yang mengenakan armor dewa palsu itu. Dia berbicara sembari membungkuk dengan hormat. 400.000, itu tidak cukup. Kirim beberapa orang untuk menangkap tahanan lagi, kata Jenderal Meng Sen dengan dingin. Seolah-olah 400.000 orang itu tidak ada artinya baginya. Dengan satu gerakan, dia mengeluarkan pedang void pemburu jiwa yang lebih kuat dibandingkan milik Suji. Pedang itu menyebarkan gelombang energi hitam yang sangat menakutkan. Kemudian pedang itu terbang menuju kedalaman penjara dengan kecepatan luar biasa. Saat berikutnya, terdengar suara teriakan ketakutan, dan pedangnya langsung menembus tubuh beberapa orang secara sekaligus. Dengan suara sobekan, tubuh-tubuh itu meledak menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Pria itu tampak sangat menikmati pemandangan ini, dan dia sesegera menggerakkan jarinya dengan puas, seolah-olah merasakan kesenangan dari setiap pembantaian yang dilakukannya. Di belakang pedang pemburu jiwa itu, seseorang dapat melihat ada sekumpulan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diketahui berapa banyak jiwa yang terkandung di dalam pedangnya, sehingga membuat orang yang melihatnya akan merasakan penindasan. Setelah membantai beberapa orang, jeritan dari dalam penjara itu menjadi semakin mengerikan. Tetapi semua orang di dalamnya hanya bisa menunggu kematian datang menghampiri. Faktanya semua manusia di dalam penjara ini hanyalah binatang ternak baginya, dan akan dibunuh saat dia membutuhkan pengorbanan untuk pedangnya. Setelah jeda beberapa saat, Jenderal Meng Sen mengendalikan pedang void pemburu jiwanya lagi. Pedang itu melesat ke arah anak-anak serta orang tua, yang kemudian menembus seorang wanita hamil. Wanita itu melihat darah yang mengalir dari tubuhnya dengan ketakutan. Meskipun kesakitan, dia berusaha menggapai perutnya untuk mencari bayinya. Saat melihat adegan memilukan ini, orang-orang di sekitarnya tidak ada yang berani mendekat. Sebaliknya mereka semua mencoba menjauh dengan ekspresi ketakutan. Saat wanita itu berteriak kesakitan, pedang void pemburu jiwa itu datang lagi. Kemudian langsung memenggal kepalanya. Bahkan sampai akhir hidupnya, wanita itu masih tidak menemukan bayinya. Pedang pemburu jiwa itu terus membantai tanpa pandang bulu. Semua pembantaian ini terjadi dalam sekejap. Namun bagi para tahanan, waktu sesaat ini merupakan momen yang sangat mengerikan. Dengan sejuta jiwa, maka pedang void pemburu jiwa ini akan menjadi tak terkalahkan. Bahkan makhluk abadi pun bisa kutaklukan. Jenderal Meng Sen bergumam sambil terus mengendalikan pedangnya, dan terus menyerap jiwa-jiwa yang telah dibantainya. Saat berikutnya, Jenderal Meng Sen melambaikan tangannya dan pedang pemburu jiwa itu kembali ke tangannya. Bersama dengan bola darah besar, dia segera menghisap semua daging dan darah yang tersisa dari dalam penjara itu. Saat ini dari 400.000 orang, kini hanya tersisa 300.000 orang, sehingga ruang penjara menjadi sedikit lebih luas. Namun ketakutan di hati semua tahanan yang tersisa semakin memuncak. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan, dan mereka merasa tinggal menunggu giliran untuk dijadikan pengorbanan bagi pedangnya. Tangkap lebih banyak lagi. Jumlah ini tidak cukup untuk pengorbanan selanjutnya. Jenderal Meng Sen memberikan perintah sambil mengembalikan pedang ke sarungnya. Dia kemudian kembali ke platform dan mulai naik lagi ke atas. Semuanya bersiaplah untuk bertempur. Segera Jenderal Meng Sen berteriak dengan keras. Dia juga memanggil beberapa wanita tadi untuk mendekat. Tanpa menunda waktu sedikit pun, mereka segera bergegas ke arahnya. Meskipun ada jejak ketakutan di mata mereka, namun mereka mulai melayaninya dengan penuh kehati-hatian. Sementara itu di luar kapal Dewa Void raksasa, sebuah lingkaran cahaya besar mulai terbentuk. Ini merupakan ciri khas dari formasi teleportasi Taizu. Formasi ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk digunakan. Tetapi sekarang Taizu memiliki sumber daya yang melimpah, sehingga mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan kekurangan sumber daya. Dengan kilatan cahaya, kapal Dewa Void Taizu mulai menghilang. Kemudian muncul kembali di tempat lain dan mendekati target mereka. Setelah perintah dikeluarkan, ribuan para prajurit Taizu langsung turun dari kapal dan bersiap untuk bertempur. Adapun Jenderal Meng Sen, dia masih berdiri di atas platform. Sementara wanita-wanita yang melayaninya tergeletak tak berdaya di belakangnya. Walaupun mereka masih hidup, tetapi tubuh mereka gemetar dan penuh luka. Jenderal Meng Sen mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran dengan senyum dingin dan bersiap untuk memusnahkan musuh mereka tanpa belas kasihan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya.
Jangan lupa dukung terus channel Nobarta dengan cara subscribe, like, dan komennya. Boleh juga nih buat sobat Noba yang ingin gabung di langganannya. Mimin tunggu ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.